biasanya Rodi terbilang apa wali Islam Medina wali Muhammad Nabi awal surah di sini wali kami makan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan kembali di kajian rutin kajian community di setiap pekan pertama dan ketiga. Insyaallah kita akan mengaji bersama Ustaz Muhammad Rasul. Dan tak lupa salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu yang telah hadir pada kajian ini, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Amin. Dan insyaallah kita hari ini masih akan membahas buku yang kemarin ya, materi siapan. Dan setelah nanti penyampaian materi dari Ustaz, kita akan ada tanya jawab dengan Ustaz. Jadi yang ingin bertanya langsung atau menuliskan pertanyaan di kertas, monggo nanti bisa tunjuk tangan, bisa kita ambil pertanyaannya dan bisa juga bertanya langsung. Insyaallah nanti akan dibahas bersama. Dan infak yang maksud insyaallah akan disedekahkan untuk program dan solusi di anak anak yang kita. Baik, monggo kita mulai kajian pada materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya alhamdulillah Ustaz Muhammad sekali juga hadir di tengah kita. Kita langsung saja masuk ke materi kajian pada pagi hari ini. Monggo Ustaz Muhammad akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi yang mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk di buku 50 tentang doa poin 14. 14 apa 15? 14. Allah akan mengijabahi doa. Kata Syekh As-Sa'di, siapa saja berdoa kepada Allah dengan catatan yang kita bahas kemarin, hatinya hadir ketika berdoa, menggunakan doa yang maksur. Doa yang maksur itu yang dituntunkan. Doa yang maksur itu bisa jadi dari Al-Quran atau hadis. Doa maksud itu doa dari Al-Quran dan hadis. Dan doa ini doa yang terbaik. Misalnya doa dari Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Doa dari hadis. Nabi SAW pernah ajarkan pada seorang sahabatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah.
Ya Allah, tolonglah aku supaya rajin berzikir, bersyukur, dan memperbagus ibadah untuk-Mu. Saya susun doa-doa semacam itu di buku ini. Yang warna kuning, yang ibu pegang warna putih ya. Itu 50 doa, nggak mesti problem begitu. Ada 50. Kalau ini pesantren saya wajib dihafal. Ibu mau hafal? Mau setahun? Sampai Siba-Siba itu hafal, tapi cuma 7 doang, yang lainnya nggak bisa. Apalagi kalau doa di sini yang paling sering dihafal itu doa melunasi utang. Favorit. Ya, doa ma'sur doa yang paling bagus. Sifatnya doa ma'sur itu ada dalil, doanya itu jawami'ul kalim, ringkas. Doanya itu ringkas, syarat makna. Oke, doanya agak terlalu panjang-panjang biasanya. Doa ma'sur ini sifatnya ringkas, syarat makna. Istilahnya itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jadi kalau bisa ada doa yang ibu hafal itu yang ada dalilnya gitu. Dan itu sudah kandungannya sudah luar biasa. Daripada buat doa sendiri, ternyata mintanya nanti berlebihan. Mending hafal doa yang sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menggunakan doa yang maksud, terus menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti makanan yang haram. Maka di sini Allah akan mengijabahi doanya. Terus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Mari sebab-sebabnya diantaranya sudah kita sebut, mengangkat tangan. Nanti yang setelah ini kita bahas tentang tawassul. Terus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk pada perintah dan larangan Allah, dengan perkataan dan perbuatan, juga disertai dengan mengimaninya. Nah, untuk mudah terkabulnya doa, kita sekarang masuk ke pembahasan tawassul. Tawassul. Menjadikan perantara dalam doa. Menjadikan perantara dalam doa. Istilahnya apa? Tawassul. Ya, istilahnya tawassul. Nah, ini jadi sebab doa kita itu mudah diijabahi. Kita jadikan perantara sesuatu. Apa yang kita jadikan perantara? Para ulama katakan tawassul yang disyariatkan ada 3 bentuk. 1. Tawassul dengan menyuruh nama dan sifat Allah, artinya kita sebut nama-nama Allah dan sifatnya. Kita sebut dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ada berapa? Ada berapa? Kata siapa? Di Mushaf Quran. Baik. Disebut di Mushaf 99, tetapi sejatinya lebih daripada itu. Karena Nabi SAW sendiri disebutkan itu tidak ada pembatasan. Jadi kita jangan batasi.
Terus yang kedua, tawasul dengan menyebut amalan soleh yang terbaik. Nanti kita akan lihat kisahnya. Ada sahabat yang sebut ketika berdoa, dia berdoa dengan bakti dia kepada orang tua. Dan ada amal-amal soleh juga yang Nabi SAW jadikan perantara dalam doa kita sendiri. Ada satu doa yang agar kita dijauhkan dari kesesatan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta anqudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Pernah dengar doa ini dulu? Hah? Kita tahu juga. Ada di sini ya. Terus apa banyak doa ini dulu. Nanti kita nyebut amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Ingat catatannya, doa orang soleh. Catatan kedua apa? Masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, nggak boleh lagi. Nanti ada alasannya. Baik, kita mulai tawasul yang pertama dengan apa? Nama dan sifat Allah, atau kita sebut Asmaul Husna. Baik, di beberapa doa ada seperti ini. Ada yang pakai ya ini artinya memanggil. Kalau dalam bahasa kita itu wahai, ya hayyu, ya hayyu, ya qayyum. Gak ditangguin ini kan. Dia lagi manggil nih, ya Allah yang maha hidup, tuh. Yang kedua, ya Allah yang qayyum. Qayyum apa? Ya Allah yang mengurus semua urusan makhluk. Ibu pernah baca doa ini nggak Bang ya Hayyu Qayyum? Di mana Bu? Dikit lagi benar. Apa lengkapnya? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Bisa juga dengan pakai Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah. Dia sebenarnya panggil dengan ya, tapi hurufnya melebur di lafaz jalala Allah. Jadi diganti dengan mim yang ditasydid. Itu sama artinya ya Allah. Atau bisa cuma dengan Rabbi saja. Rabbi. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi, dipanggil Rabbi. Rabbi itu wahai Rabbku. Itu sudah ada kata panggil juga, tapi melebur di kata tersebut. Diartikan wahai Rabbku.
Kadang kalau kita lihat di bacaan bisa ini Allahumma, kadang diganti dengan Rabbi. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bisa diganti Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bisa ganti ini, bisa ini. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa diganti Rabbi. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu lagi manggil semuanya. Kenapa butuh manggil? Coba kita kalau butuh sesuatu, minta dulu atau manggil dulu? Hah? Minta dulu atau manggil dulu? Nah, manggil dulu kan? Bu, maaf bu, tolong dong bu, gitu kan? Karena itu ambil, kan enggak, nih ada apaan? Pasti manggil dulu kan? Manggil. Maka ketika memanggil ini, itu lagi tawassul. Kita lagi sebut nama Allah, itulah bentuk tawassul. Doa kita nanti mudah diijabahi. Jadi panggil dulu. Dan Allah senang itu kalau dipanggil-panggil seperti itu. Berulang-ulang dipanggil lagi. Oh, hambaku ini sangat butuh sekali. Kan dipanggil ulang-ulang. Dalam rentetan doa itu baca sekali aja, bisa panggil Allahumma Rabbi ya Hayyu ya Qayyum, berulang-ulang, diputar-putar berpisah tuh. Allah senang kalau dengar dipanggil terus. Beda dengan manusia bu. Kalau manusia dipanggil ulang kali sebel banget. Ini apa-apaan ini? Dipanggil terus, dibel ulang-ulang sampai 10 kali di sekolah. Jadi kita emosi banget tuh. Ini orangnya kita lagi sudah gak angkat, belnya ulang-ulang. Ya kan bu? Manusia bisa emosi, bisa bosan dengan panggilan itu. Allah enggak. Allah justru senang kalau kita itu banyak memanggil Allah. Itulah bentuk tawassul kita. Dan penjelasannya di sini. Tawassul Asmaul Husna itu kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah yang indah sesuai dengan karakter doa kita. Kalau kita lagi mohon ampun berarti yang Ghafur ya Rahim. Contoh misalnya yang Ghafur ya Rahim, saat kita mohon ampunan dan rahmat Allah. Saat mohon ampun, nah ditutup dengan ya Ghafur ya Rahim. Pasti dengan isi doa. Terus kalau mau gunakan juga bisa ya Azizu ya Qawi saat mendoakan kekalahan bagi musuh-musuh Islam. Atau nama-nama lainnya yang tidak bertentangan dengan makna doa kita. Jadi nama yang dipanggil pada Allah sesuai dengan isi doa nanti. Tawassul seperti ini dianjurkan sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Ya. Nama Allah itu yang terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan perantara nama-nama tersebut. Kita dalam sholat saja kita panggil tuh nama Allah, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Kenapa? Apa kaitannya dengan sholat? Ibu ketika sholat itu banyak pikiran tau? Jujur aja. Biasa mikir luar gak? Hah? Iya kan? Allah Akbar itu ketika mulai takbir, Allah Akbar. Allah, engkau itu maha besar. Yang lain-lain di luar ini kecil ya Allah. Saya gak boleh kalahkan engkau dengan yang lain-lain nih. Makanya pas di situ pakai Allah Akbar, bukan Allahur Rahman. Enggak pas bu. Allahu Ghafur. Enggak pas. Yang pas apa tadi? Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk baca apa?
Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Apa artinya? Belajar bahasa Arab dengan saya. Kapan aku mau belajar bahasa Arab? Siap? Mau belajar bahasa Arab? No. Banyak yang sudah putus dengan saya di sini. Saya hafal muka-muka yang ikut di sini kok. Apa tadi? Sami'a. Tuh. Mendengar atau mendengarkan. Kalau ini masih mendengar. Sami Allahu. Coba lagi kata ini saja. Sami'a itu Allah mendengar di sini ya. Namun mendengarnya Allah itu beda dengan mendengarnya makhluk. Coba saya bayangkan, dekati dulu dengan manusia dulu, biar nanti tahu bagaimana mendengarnya Allah. Kalau ibu dengar sesuatu, dia respon atau tidak? Dipanggil ya, disuruh sesuatu, dia respon atau tidak? Kadang respon, kadang enggak kan? Betul nggak? Contoh aja, tolong buatin kopi dong, saya minta nih. Dia respon nggak? Ji, itu mas sudah ada kopi sasetan situ itu sudah pintar sendiri kok. Gak direspon, kadang direspon kan? Sekarang balik ke Allah. Tadi apa? Mendengar ini punya dua makna. Mendengarkan plus merespon, alias mengabulkan. Kalau bagi Allah itu dua ini, ibu-ibu. Jadi bukan hanya mendengar saja. Mendengar tanpa respon itu tidak pantas bagi Allah, Bu. Kalau mendengar tanpa respon manusia. Tapi kalau bagi Allah gimana? Allah dengar terus mengabulkan. Kan doa di dalam sholat kan isinya doa-doa tahu. Maka ketika bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau mau mengabulkan doa-doaku. Gitu. Bayangannya seperti itu, Bu. Itu berpuasa Sami'a, Bu. Nanti turunan katanya itu As-Sami'. Ini namanya as-sighah mubalaghah. Maknanya pakai maha. Sami' itu maknanya itu maha di sini. Maha mendengar. Mendengarnya bagaimana tadi, Bu? Mendengarkan plus merespon. Harus dua itu. Jadi dari kata itu saja harus sudah yakin Allah itu dengar, sekaligus Allah apa? Kabulkan. Harus yakin itu. Sudah ya? Nah, yang dari poin pertama ini tauhid Asmaul Husna. Nanti penjelasan lebih jauh itu kalau ibu kaji Asmaul Husna lebih lengkap. 99 tadi yang disebut itu toh, dikaji satu-satu nama. Nama Allah, Allah itu sendiri bagaimana kandungannya, nama Allah Ar-Rahman gimana, nama Allah Ar-Rahim bagaimana, nama Allah Al-Ghafur gimana, nama Allah Al-Aziz bagaimana. Itu ada pembahasannya semuanya. Kalau mau cari buku-buku itu ada bahasanya.
Yes. Dengan ini? Baik. Sekarang lihat yang kedua. Tawassul dengan menyebut amalan soleh. Ya, tawassul dengan menyebut amal soleh. Ingatnya kalau sudah disebut amal soleh, Bu, amal soleh itu pasti di dalamnya amalannya itu ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan. Jadi kalau sudah disebut amal soleh, langsung tergabungkan dua hal, Bu. Berarti amal tersebut apa? Ikhlas. Terus amalan tersebut apa? Mengikuti tuntunan. Itu kalau sudah disebut amal soleh. Sudah disebut amal soleh, maka amalan tersebut ikhlas dan mengikuti tuntunan. Nah, sekarang kita lihat cerita ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaq salasatu rahdi mimman kana qablakum." Ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Intolak, mereka bergegas pergi. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar. Batu besar jatuh dari gunung, lalu menutupi gua tadi, dan mereka tertutup di dalamnya. Gak bisa keluar. Ingat, ini gak bisa pakai alat berat lagi nih. Batu besar menutupi gua tadi. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali mereka semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan baik mereka masing-masing. Mereka ingatnya cuma apa? Ketika sulit seperti ini, ingatnya apa, Bu? Doa. Orang yang pertama dari 3 orang tadi cerita. Faqala rajulun minhum, salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Kana li abawani shaykhani kabirani." Saya punya 2 orang tua sepuh yang sudah lanjut usia. Ingat, ini sebut orang tua sepuh. Karakternya pasti berbeda dengan orang tua yang belum sepuh. Betul nggak? Butuh penanganan khusus, harus ada sikap-sikap tertentu pada orang tua semacam ini. Namun anak ini dikenal berbakti sekali. Lihat baktinya berikut ini, Ibu. Aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada kedua orang tua tadi. Berarti kebiasaan dia itu biasa memberi minum pada orang tuanya. Minum apa? Susu. Sebelum dia kasih ke anak-anak, sebelum dia kasih ke istri. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Dia pergi ke tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata kedua orang tuanya telah terlelap tidur.
Tadi kan sudah jadi kebiasaan. Dia bangun kebiasaan itu. Dia sudah terlambat tidur, orang tua sudah terlambat tidur, aku pun memerah susu. Dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Susu tetap di bawah. Karena ini kebiasaan dia jaga terus nih. Ya. Kemudian dia dapati orang tuanya tertidur pulas. Nah, ada pelajaran penting di sini. Ada kebiasaan yang dia bangun. Dia rutinkan itu terus. Maka amalan yang paling bagus, sekali lagi amalan yang paling bagus adalah amalan yang rutin, yang ajak walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa dia tetap memerah susu tadi, ibu-ibu? Dia kenapa tidak batalkan saja? Gini, kalau baca di buku-buku habits atau kebiasaan, orang itu kalau sudah 2 kali punya kebiasaan tidak dilanjutkan, biasanya setelah itu nggak mau lanjut lagi. Biasanya katanya 2 kali. Maka dia nggak mau lewati ini. Oh, ada kesempatan tetap diberi. Jadi dia tetap memerah susu untuk orang tuanya. Dia tetap bangun kebiasaan tersebut. Lantas ini mau bangunkan orang tua tertidur pulas. Dia jaga aturan juga di sini. Dia punya adab. Nah, ketika dia lihat orang tuanya sudah tidur pulas, ataupun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budaku, dia gak mau kasih ke orang lain, tetap dia prioritaskan orang tuanya dulu. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun. Bangun apa? Bangun tidur. Jadi pagi nih, subuh nih. Dan ternyata mereka baru bangun ketika subuh. Jadi dia tungguin orang tuanya terus sampai datang subuh, nggak tidur dia. Dan gelas minuman itu pun masih terus di tangan. Dia pegang terus berarti. Dia bukan taruh di meja berarti. Dia pegang terus. Dari malam sampai apa, Bu? Subuh. Pegang terus, kemudian ketika datang subuh, selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tadi. Lalu dia katakan, untuk amalannya dia tadi, amalan dia bakti pada orang tuanya, dianggap ini amalan terbaiknya. Ingat, kalau sudah disebut dalam tawasul ini bukan berarti menghapus amalan tadi. Ini dia pamer amal atau tidak, Bu? Dia pamer amal enggak? Hah? Dia pamer amal enggak? Enggak. Oh, ini kan dia lagi berdoa kepada Allah. Dia enggak lagi sebut di media sosial ini, Bu. Dia lagi berdoa kepada Allah. Jadi antara dia dan Allah saja yang tahu. Sehingga ini tidak hapus amalnya tadi. Lantas dia itu berdoa, ya Allah, jikalau aku mengerjakan amalan tadi itu dengan niat benar-benar mengharap wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi. Apa kesukarannya tadi? Tertutup ya, dalam doa ya, dari batu besar yang menutupi kami ini. Dia berdoa seperti ini, dia sebut amal solehnya. Maka batu besar tadi tiba-tiba terbuka, namun baru sedikit. Mereka masih belum dapat keluar dari gua tadi, karena baru satu orang yang berdoa. Terus amalan kedua, lihat orang kedua ini sebut amalannya. Dan Rasulullah bercerita lagi, lantas orang yang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku. Apa, Bu? Putri paman? Putri paman, sepupu, mahram atau bukan? Sepupu. Itu walaupun satu simbah aja dengan bilang loh, dengan satu simbah kan? Simbah ini ya, simbah motok. Ini kan punya anak toh, anak 1, anak 2, anak 3 toh, becek ini ya. Terus yang ini punya anak lagi.
Dengan ini kan dia panggil paman. Ya tak? Punya anak si B ini. Panggil apa? Sepupu, mahram bukan? Si A ini dengan pamannya masih mahram. Iya tak? Masih mahram kan? Paman, bibi, mahram. Namun dengan anaknya si paman sepupu, bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Kalau sudah setelah gimana? Masa punya sendiri? Di zaman Nabi itu seperti itu, ada nikah dengan sepupu. Anggapan orang sini kan beda lagi. Arab biasa aja. Sepupu, berarti dengan sepupu itu bukan mahram. Boleh dua-duaan? Enggak boleh. Salaman? Ampun, berat. Praktekan angel. Dengan ipar aja berat. Ipar apa hubungan dengan ipar? Mahram bukan? Hah? Masuk mahram tapi mahram muakkad. Mahram muakkad itu mahram sementara. Kenapa sementara? Kenapa? Si A nikah dengan si B. Si B ini punya saudara si C. Boleh dia nikahin dua sekaligus? Boleh? Boleh nikahin B dan C sekaligus? Tidak boleh. Kalau sudah tidak punya hubungan lagi dengan B, boleh nggak nikah dengan si C? Apa istilahnya? Nah, boleh kan? Boleh. Tapi kalau dua sekaligus, boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya mahram sementara. Tapi kalau sementara itu sama dengan perempuan lain. Ini dengan si C ini nggak bisa macam-macam nih. Si C ini kalau depan iparnya, dia tetap aurat. Wah, ini ipar saya kok nggak masalah. Ini belum tahu masalahnya sih. Belum tahu masalah. Harus kena masalah baru obat itu. Ya, belum tahu kalau ada masalah tuh. Itu dengan ipar. Apalagi ini dua saudara ya. Ini punya istri, ini punya istri. Atau ini punya suami, ini punya istri gitu. Kan sudah beda lagi tahu. Iya kan? Kayak nggak biasa-biasa aja gitu. Baik, balik ke cerita ini. Dia cerita ya. Dahulu ada putri pamanku. Apa berarti tadi? Sepupu. Aku menyukainya. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Dia senang dengan sepupunya sendiri. Tuh ceritanya nih. Dia senang dengan sepupunya sendiri. Aku pun sangat menginginkannya. Artinya dia pengen hubungan spesial dengan sepupunya. Namun sayangnya cinta bertemu sebelah tangan. Si sepupunya tadi gak respon. Ini sudah senang banget. Dia pun menolak cintaku. Terus coba lihat dia cari cara nih. Hingga berlalu beberapa tahun, sepupu tadi itu mendatangiku lagi karena sedang butuh uang. Mumpung dia punya jalan pikiran dia, ini lagi butuh duit nih. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberianku itu dengan syarat, ia mau tidur denganku alias berzina denganku. Ya, dia mau berzina denganku. Akhirnya karena butuh uang, sepupunya tadi mau. Bu, berarti ada faktor U.
apa-apa itu bisa terjadi. Iya tak Bu? Perselingkuhan bisa terjadi itu karena faktor apa? Ingat, ia pun mau sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, yang tadi dalam gua ini ya, dia cerita, sampai aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya. Dia ngomong, si perempuan ini ngomong, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Gak boleh, ini zina ini maksud dia. Artinya hubungan ini baru halal dengan nikah dulu, bukan dengan jalan seperti ini, ataupun langsung tercengang kaget kalau pergi meninggalkan perempuan tadi, sepupunya tadi, padahal dia yang paling ku cintai. Ini cinta apa namanya ini? Cinta nafsu. Ataupun meninggalkan dia, ataupun meninggalkan emas dinar tadi itu. Jadi uangnya tinggalin berapa tadi? 120 dinar, dia pergi tinggalin uang tadi yang telah diberikan untuknya. Nah, terus dari peristiwa itu dia ingat, sekarang dia ini dalam keadaan sulit. Dia berdoa dengan hal tadi itu. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu. Dia meninggalkan zina kan berarti tadi ya, karena takut kepadamu ya Allah, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas batu besar itu terbuka lagi, tapi belum semua. Maka giliran orang yang ketiga itu berdoa. Berarti orang kedua tadi amalannya meninggalkan zina karena apa Bu? Takut kepada Allah. Bu, beda halnya kalau meninggalkan zina karena nggak punya duit Bu. Itu beda. Ada orang yang nggak bisa lakukan yang haram karena nggak punya uang, beda kan? Sebenarnya dia sudah punya niat nih. Itu beda halnya dengan dia tinggalkan karena takut kepada Allah, beda. Kalau yang kasus dia ini, dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Kalau Nabi Yusuf tinggalkan si perempuan, kenapa? Kenapa Bu? Takut kepada Allah. Nabi Yusuf lebih dahsyat lagi Bu, itu cobaan. Terus tampan, gantengnya Masya Allah kan Bu. Kalau ibu lihat sampai potong-potong tangan sendiri Bu. Terus dia ngajak si perempuan, faktor kedua, ayu, cantik, punya kedudukan, kaya. Yang nutup pintu perempuan, si perempuan yang nutup pintu, dia suruh tutup mulut semuanya ya, karena dia punya kuasa. Terus faktor Nabi Yusuf lagi, dia muda, sudah muda, bujang lagi, jomblo. Waktunya berat banget sih Nabi Yusuf ini. Terus ketika itu yang ngajak si perempuan, keadaan semuanya tinggal mereka berdua Bu. Tinggal mereka berdua saja, nggak ada yang lain. Tambah lagi satu, si suaminya Al-Aziz itu ketika sudah dapati mereka berdua itu ketangkap, ya, suaminya bilang kepada Nabi Yusuf, sudah kamu pergi sana, tinggalkan ini. Kemudian dia bilang sama istrinya, kamu bertobat pada Allah karena kamu termasuk orang-orang yang salah. Selesai, nggak ada lagi masalah berikutnya. Coba, tanggapannya beda dengan orang sekarang ini loh. Coba kalau ketangkap bahasa apa yang dilakukan si laki-laki itu? Kalau ada apa bisa bunuh sekalian, dibunuh sekalian, ya kan? Ini responnya biasa. Maka teknologi mengatakan faktor si laki-laki juga yang jadi suaminya ini kurang rasa cemburu. Responnya biasa. Coba kalau responnya keras tadi itu, wah istrinya gak bisa macam-macam lagi.
Ini baru satu kasus misalnya. Kalau kejadian yang lain misalnya dapati suami kayak gitu, wah, berulang lagi. Ya, faktor perzinaan itu banyak. Allah yang nolong Nabi Yusuf selamat dari perzinaan tadi. Sama dengan kisah ini. Sekarang yang ketiga. Nabi SAW bercerita lagi. Orang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu itu pernah mempekerjakan pegawai. Aku kasih dia gaji. Kalau gaji gimana Bu bayarnya? Hah? Sesuai dengan janjinya ya. Misalnya awal bulan bayar tepat waktu. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Ada satu pegawai yang tidak diberi. Malah uangnya aku kembangkan, aku investasikan hingga menjadi harta melimpah, berlimpah harta. Dari pengembangan uang tadi, dari gaji si pegawainya. Suatu saat tiba-tiba si pegawai yang belum dapat gaji ini datang lagi. Ia pun berkata kepadaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan gajiku yang dulu? Saya dulu lupa, belum ngambil. Kemudian si majikan bilang gini, aku pun berkata kepadanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan. Sudah jadi unta, sudah jadi sapi, sudah jadi kambing, ada budak juga yang dibeli. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Pegawainya bilang kayak gitu. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda kepadanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan kepadanya tanpa tersisa sedikit pun. Harusnya Bu, harusnya bagaimana? Dia punya uang 100 dinar deh. Gaji ada 5 juta deh. Terus dikembangkan ke 5 juta. Kembalikan berapa? Sudah dikembangkan 5 juta ini dikembalikan berapa? 5 juta atau plus pengembangannya? Kok bisa? Hah? Uangnya kan tadi awal misalnya 5 juta ya. Terus dikembangkan jadi 50 juta. Dikembalikan ke pegawainya harusnya berapa? Harusnya 5 juta Bu. Terus yang berkembang gimana tadi? Sesuatu yang dia itu dapat untung itu milik orang yang nanggung rugi. Nabi SAW menyampaikan pada Aisyah, ini kaidah ini dalam memahami keuntungan. Al-kharaju bidhumman. Untung itu bagi orang yang siap nanggung rugi. Coba, misalnya tadi jalannya, yang nanggung rugi siapa? Orang yang investasikan atau si pegawai tadi? Orang yang investasikan. Oh, rugi ini nggak jalan nih, ya sudah. 5 juta rupiah dia ganti 5 juta kan? Saya bukan masalahkan uangnya ini kok dia nggak ngomong-ngomong kan tadi kan? Kok sudah dikembangkan, ini masalah lain. Tapi seharusnya si majikan ini kembalikan. Kalau itu tadi 5 juta ya, dia cuma kembalikan berapa? 5 juta. Berarti si majikan ini luar biasa. Betul nggak? Dia nggak kembalikan modalnya saja, yaitu gaji tadi. Namun dia bilang, ini sudah di lembah ini sudah ada sapi, kambing, unta, ada budak-budak tuh. Kamu ambil semuanya aja. Selain jujur, dia beritahu lagi, ini sudah saya kembangkan. Coba ada majikan kayak gitu sekarang? Berapa gajimu kemarin? 5 juta. Nah, sudah ini. Nah, pergi sana. Yang dikembangkan itu, wah itu kan saya yang kembangkan, saya yang tanggung jawab. Kamu kan nggak punya peran apa-apa. Iya kan? Majikannya luar biasa. Maka dia berdoa dengan amalan ini, majikan yang luar biasa ini. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini.
Lantas gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka semuanya. Mereka pun keluar. Jelas yang cerita yang ketiga tadi, Bu? Amalannya luar biasa kan majikannya tadi? Masya Allah. Selain jujur